Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok isoflavonoid ingin mempresentasikan tentang flavonoid golongan isoflavon mata kuliah fitokimia. Saya Viva Zulfa Lutfiana, NIM 1933402, dan beberapa teman saya yaitu ada Mutia Khairunisa 1933403, Faisal Akbar 1933405, Kadia Nastri Dewi Maharani 20334738, dan Kak Fira Anginuri 20334739. Definisi flavonoid. Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa flavonoid ini bukan disebabkan karena banyaknya variasi struktur, tetapi lebih disebabkan oleh berbagai tingkat hidroksilasi, alkosilasi, atau glikoksilasi pada struktur tersebut. Flavonoid di alam juga sering dijumpai dalam bentuk glikosidanya. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon, di mana dua cincin benzen atau C6 terikat pada suatu rantai propan atau C3 sehingga membentuk susunan C6, C3, C6. Definisi isoflavon. Isoflavon terdiri atas struktur dasar C6, C3, C6 secara alami disintesa oleh tumbuh-tumbuhan dan senyawa asam amino aromatik fenilalanin atau tirosin. Dan berdasarkan biosintesa, maka isoflavon digolongkan sebagai senyawa metabolit sekunder. Senyawa isoflavon merupakan salah satu komponen yang mengalami proses metabolisme. Definisi isoflavon. Isoflavon termasuk dalam golongan flavonoid yang merupakan senyawa polifenolik. Struktur kimia dasar dari isoflavon hampir sama seperti flavon, yaitu terdiri dari dua cincin benzen A dan B dan terikat pada cincin cepiran heterosiklik. Tetapi orientasi cincin B-nya berbeda. Pada flavon, cincin B diikat oleh karbon nomor 2 cincin tengah C, sedangkan isoflavon diikat oleh karbon nomor 3. Isoflavon. Pada umumnya, senyawa isoflavon banyak ditemukan pada tanaman kacang-kacangan atau leguminosa. Isoflavon pada kedelai terdapat dalam 4 bentuk. Yang pertama, bentuk aglikon atau non-gula yang berisi genistin, deizin, dan glisetin. Yang kedua, bentuk glikosida yang berisi deizin, genistin, dan glisitin. Yang ketiga, bentuk asetil glikosida yang berisi 6-O-asetildeizin, 6-O-asetilgenistin, 6-O-asetilglistin. Yang keempat, bentuk malonyl glikosida yang berisi 6-O-malonyldeizin, 6-O-malonylgenistin, 6-O-malonylglistin. Biosintesa isoflavon. Isoflavon terdiri atas deizein, genistein, dan glycitein. Deistein dan genistein bersifat larut dalam air dan dapat diekstrak dengan pelarut yang polar seperti butanol, metanol, dan sebagainya. Sedangkan aglikonya yaitu deistein dan genistein bersifat tidak larut dalam larut dan dapat diekstrak dengan pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, atau etil asetat. Skema biosintesis isoflavon adalah sebagai berikut. Tanaman penghasil. Pada tanaman kedelai, kandungan isoflavon yang lebih tinggi terdapat pada biji kedelai, khususnya pada bagian hipokotil atau germ yang akan tumbuh menjadi tanaman. Sebagian lagi terdapat pada kotiledon yang akan menjadi daun pertama dari tanaman. Senyawa isoflavon ini pada umumnya berupa senyawa kompleks atau konjugasi dengan senyawa gula melalui ikatan glukosida. Jenis senyawa isoflavon ini terutama adalah genistein, deizin, dan glistin. Selanjutnya tanaman penghasil. Menurut Naim, pada tahun 1973 melaporkan bahwa kedelai dorman mengandung glikosida isoflavon yang terdiri dari
65% genistein, 23% daidzein, dan 15% glistein. Isoflavon yang dominan pada kedelai terdapat dalam bentuk glikosida, sedangkan yang dominan pada produk kedelai yang mengalami fermentasi adalah aglikon. Bentuk glikosida dipertahankan oleh tanaman sebagai bentuk inaktif sehingga dibutuhkan sebagai antioksidan. Bentuk aktif glikosida adalah aglikon yang dihasilkan dari pelepasan glukosa dan glikosida. Selanjutnya ada tabel yang memiliki kandungan isoflavon yang terdapat dalam makanan. Yang pertama itu ada soybean atau kacang kedelai yang memiliki ukuran porsinya 200 gram. Kandungan flavonoidnya sebanyak 120 sampai 290 mg per porsi, mengandung flavonoid isoflavon. Yang kedua ada keju kedelai atau berbagai jenis, itu soy cheese. Ukuran porsinya 50 gram. Kandungan flavonoidnya ada 3,2 sampai 15,7 mg per porsi. Kandungan flavonoidnya itu isoflavon. Yang ketiga ada tepung kedelai atau penuh lemak. Ukuran porsinya sebesar 75 gram. Kandungan flavonoidnya sebanyak 133 mg per porsi. Tipe flavonoidnya itu isoflavon. Yang keempat ada tepung kedelai rendah lemak, ukuran porsinya 75 gram. Kandungan flavonoidnya ada sebanyak 99 mg per porsi. Tipe flavonoidnya itu isoflavons. Yang kelima ada tofu segar, lunak atau keras, ukuran porsinya 100 gram. Kandungan flavonoidnya sebanyak 22,6 sampai 31,1 mg per porsi. Tipe flavonoidnya isoflavon. Yang terakhir ada tofu, ukuran porsinya sebanyak 100 gram. Kandungan flavonoidnya 48,4 mg per porsi. Tipe flavonoidnya itu isoflavons. Berdasarkan hasil pembahasan dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Isoflavon dari Kacang Kedelai atau Glycine Max yang ditulis oleh IAR Astiti Asih yang dipublikasikan di halaman Jurnal Kimia 3 Januari 2009 halaman 33 sampai 40. Metode ekstraksinya yang pertama itu sekitar 1740 gram serbuk biji kedelai dimaserasi dengan metanol teknis sebanyak 10 liter. Ekstrak yang diperoleh kemudian disaring dan diuapkan dengan menggunakan penguapan putar vakum sampai diperoleh ekstrak kental sebanyak 71,82 gram. Ekstrak ini kemudian dihidrolisis dengan HCl2N selama 2-3 jam. Hasil hidrolisis diekstraksi dengan N-heksana yang diperoleh diuapkan dengan putar vakum sehingga diperoleh ekstrak kental N-heksana sebanyak 2,61 gram. Kemudian ekstrak kental yang diperoleh diuji dengan uji flavonoid. Pada metode pemisahan yang pertama ada KLT, yaitu sedikit fraksi positif flavonoid, yaitu fraksi N-heksana dilarutkan dengan adanya pelarutnya. Kemudian ditotolkan pada plat KLT dengan menggunakan pipa kapiler. Setelah kering lalu dimasukkan ke dalam bejana. Bila fase gerak telah mencapai batas yang ditentukan, plat diangkat dan dikeringkan di udara terbuka. Sebagai penampak noda digunakan asam sulfat. Noda yang terbentuk diamati dengan lampu UV 254 nm dan 366 nm, kemudian dihitung RF-nya. Yang kedua ada kromatografi kolom. Yang ketiga ada analisis HPLC. Pada identifikasi, menurut Venkataraman tahun 1962, identifikasi isoflavon dapat diketahui dengan metode pewarnaan dan kelarutan. Yang pertama dengan larutan NaOH memberikan warna kuning, yang kedua dengan HCl pekat membentuk warna kuning, yang ketiga dengan Mg atau HCl membentuk warna kuning, yang keempat dengan natrium amalgam membentuk warna merah muda atau violet. Reaksi geser yang digunakan antara lain yang pertama ada natrium metoksida, natrium asetat, AlCl3 dan HCl, dan asam borat. Efek farmakologis, bioaktivitas fisiologi senyawa isoflavon telah banyak diteliti dan ternyata menunjukkan berbagai aktivitas berkaitan dengan struktur senyawa. Aktivitas suatu senyawa ditentukan pula oleh gugus-gugus yang terdapat 5 dalam struktur tersebut. Dan demikian dengan cara derivatisasi secara kimia dan biologis isoflavon dapat dibentuk menjadi senyawa-senyawa aktif yang diinginkan.
Dan aktivitas farmakologi isoflavon antara lain yaitu antiinflamasi, anti tumor atau kanker, antivirus, anti alergi, anti kolesterol, penyakit kardiovaskuler, estrogen, dan osteoporosis. Saran dari presentasi yang telah kami presentasikan, bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang merupakan gudang bagi tersedianya senyawa-senyawa flavonoid yang berkhasiat, yang siap untuk dieksplorasi dan dieksploitasi oleh para ilmuwan. Sedangkan penelitian di bidang kimia flavonoid tiap tahunnya selalu berkembang pesat. Dalam usaha mengeksplorasi dan memanfaatkan senyawa flavonoid ini diperlukan persamaan persepsi bahwa penelitian adalah investasi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.